Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Berakhir sudah laga tim nasional Indonesia berhadapan dengan Irak di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran keempat 2026. Dan berakhir pula langkah tim nasional Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 setelah kalah 1-0 di laga terakhir melawan Irak. Dengan kekalahan ini, tim nasional Indonesia tidak mendapatkan 1 poin pun di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kali ini. Jangankan mendapatkan poin, mencetak gol pun kalau tidak ada penalti. Mimin rasa tim nasional Indonesia era Clifford tidak tahu caranya mencetak gol. Namun apapun itu, nasi sudah menjadi bubur. Kali ini tim nasional Indonesia yang dibangun oleh Sintayong yang memang tujuannya untuk lolos ke Piala Dunia. Sampai-sampai Sintayong saat itu ingin tinggal sepenuhnya di Indonesia jika berhasil mengantarkan tim nasional Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini sudah gagal dan kembali ke titik awal. Dengan kegagalan ini, Mimin jadi teringat statement Bapak Erick Thohir saat awal pergantian Sintayong menuju ke Patrick Kluivert, yang intinya mengatakan bahwa ia melakukan ini untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia dan menjaga mimpi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Setelah kursi kepelatihan tim nasional Indonesia diambil alih oleh Patrick Kluivert, tim nasional Indonesia tidak pernah lagi mencetak gol dari open play, bahkan selalu mencetak gol dari titik penalti. Di laga debutnya, Patrick Kluivert berhadapan dengan Australia. Tim nasional Indonesia di bawah asuhannya kalah telak 5-1 dan satu-satunya gol dicetak oleh Oli Rumeni melalui titik putih penalti. Saat itu, gol yang didapatkan tim nasional Indonesia melalui titik penalti yang dicetak oleh Oli Rumeni, Mimin pikir menjadi situasi yang normal dan hanya kebetulan saja mencetak gol dari titik penalti. Tahu-tahu di laga melawan Bahrain dan juga Tiongkok, Indonesia dua laga tersebut mencetak gol kemenangan melalui titik penalti dan skornya tipis 1-0 di dua laga tersebut. Nah, melihat dua laga tersebut, Mimin mulai curiga bahwa tim nasional Indonesia asuhan Patrick Kluivert seakan-akan lupa caranya mencetak gol dari open play atau bahkan akan ketergantungan dengan adanya penalti. Benar saja, dari dua laga uji coba jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 melawan Taiwan saja yang memang kualitasnya lebih rendah dari kita, tim nasional Indonesia berhasil mencetak 6 gol dari open play. Namun saat berhadapan dengan lawan yang kualitasnya setara dan bahkan lebih kuat dari kita, Garuda seakan-akan bergantung dengan penalti dan terbukti di laga uji coba melawan Lebanon tidak ada satupun shot on target apalagi menciptakan gol. Dari sini memang aura kegagalan di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran keempat sudah sangat terasa. Benar saja, di laga pembuka melawan tuan rumah Arab Saudi, jika tidak ada dua peluang penalti, Indonesia bahkan tidak bisa mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Dan di laga terbaru yang baru saja berakhir yaitu melawan Irak, tim nasional Indonesia tidak dapat sama sekali penalti dan hasilnya nihil menciptakan gol dan harus kalah 1-0 melawan Irak sekaligus menutup peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika tahu perjalanan tim nasional Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 akan berujung kegagalan, seburuk apapun Sintayong, Mimin lebih memilih kegagalan tim nasional Indonesia tersebut di bawah asuhan Sintayong. Bahkan di laga melawan Irak tadi, supporter tim nasional Indonesia di akhir laga sempat kembali meneriakkan nama Sintayong di Stadion King Abdullah Sport City.
Kalau Mimin di posisi Patrick Kluivert mendengar nama orang lain yang dilulukan di stadion, di tengah kegagalan yang kita alami, Mimin lebih baik mengundurkan diri. Tapi toh semuanya sudah terjadi, mengundurkan diri pun percuma, tidak akan bisa mengubah hasil akhir pertandingan. Dengan ini, Mimin harapkan PSSI benar-benar tidak memecat Patrick Kluivert dan memberikan ia bertahan sampai dengan 5 tahun. Dan kita lihat sampai di mana perkembangan tim nasional Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Apakah dalam periode tersebut Patrick Kluivert berhasil mewujudkan cita-cita PSSI yang menyatakan tim nasional Indonesia ingin lolos di edisi Piala Dunia 2030 nanti? Let's see, football lovers. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini.